Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan asesor kompetensi yang profesional. Dalam proses sertifikasi kompetensi, istilah asesi mengacu kepada pemohon sertifikasi yang telah terbukti memenuhi persyaratan permohonan sertifikasi dan dinyatakan dapat melanjutkan ke tahap asesmen kompetensi. Artinya, sebelum mengikuti asesmen, seorang asesi sudah melalui proses pemeriksaan awal. Ia telah memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan dasar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asesi pada dasarnya sudah memiliki potensi bukti kompetensi yang dapat digali, dikumpulkan, dan dinilai oleh asesor. Setiap asesi memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan latar belakang ini akan memengaruhi jenis bukti yang dimiliki, cara bukti dikumpulkan, metode asesmen yang digunakan, serta instrumen asesmen yang perlu disiapkan oleh asesor. Secara umum, berdasarkan latar belakang dalam memperoleh kompetensi, asesi dapat diidentifikasi ke dalam 3 kelompok utama. Pertama, asesi yang berasal dari hasil pelatihan dan/atau pendidikan. Kelompok ini adalah asesi yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar formal maupun non-formal, seperti pendidikan, pelatihan kerja, kursus, atau program pembelajaran tertentu. Pada kelompok ini, asesor perlu melihat apakah kurikulum dan fasilitas praktik yang digunakan dalam pelatihan atau pendidikan tersebut sudah mampu ditelusuri kesesuaiannya dengan standar kompetensi. Jika kurikulum, materi pembelajaran, instruktur, fasilitas praktik, dan proses evaluasinya sudah berbasis standar kompetensi, maka potensi bukti yang dimiliki asesi relatif lebih mudah dipetakan. Bukti dapat berupa sertifikat pelatihan, hasil praktik, laporan pembelajaran, daftar nilai, rekaman kegiatan praktik, atau dokumen lain yang menunjukkan pencapaian kompetensi. Namun, jika kurikulum pelatihan atau pendidikan belum berbasis kompetensi, asesor perlu lebih cermat. Bukti yang dimiliki asesi tetap dapat digunakan, tetapi harus diverifikasi lebih lanjut agar sesuai dengan elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan persyaratan asesmen yang berlaku. Kedua, asesi yang berasal dari pekerja berpengalaman. Kelompok ini adalah asesi yang memperoleh kompetensinya melalui pengalaman kerja di industri atau tempat kerja. Mereka mungkin telah lama melakukan pekerjaan tertentu, terbiasa menghadapi kondisi lapangan, dan memiliki pengalaman nyata dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Pada kelompok ini, asesor perlu menelusuri apakah tempat kerja atau industri tempat asesi bekerja sudah menerapkan proses kerja yang sesuai dengan standar kompetensi. Jika tempat kerja tersebut telah menggunakan prosedur kerja, sistem mutu, standar operasional, dan praktik kerja yang selaras dengan standar kompetensi, maka bukti kompetensi asesi dapat diperoleh dari pengalaman kerja yang terdokumentasi. Misalnya surat keterangan kerja, laporan pekerjaan, hasil pekerjaan, logbook, dokumentasi proyek, penilaian atasan, atau testimoni pihak ketiga. Namun, jika asesi berasal dari tempat kerja yang belum berbasis kompetensi, maka asesor perlu melakukan klarifikasi lebih mendalam. Pengalaman kerja tetap menjadi bukti yang penting, tetapi perlu diuji apakah pengalaman tersebut benar-benar sesuai dengan standar kompetensi yang diases. Ketiga, asesi yang berasal dari otodidak atau belajar mandiri. Asesi dalam kelompok ini memperoleh pengetahuan dan keterampilan bukan melalui pendidikan formal atau pelatihan terstruktur, melainkan melalui proses belajar mandiri. Mereka belajar dari pengalaman, percobaan, pengamatan, praktik langsung, referensi, komunitas, atau sumber belajar lainnya. Orang yang belajar secara otodidak dapat memiliki kemampuan yang kuat dalam bidang tertentu, meskipun tidak selalu memiliki dokumen formal seperti ijazah atau sertifikat pelatihan. Potensi ini sering dijumpai pada bidang seni, sastra, kerajinan tangan, arsitektur, teknologi informasi, desain, dan berbagai bidang keahlian lainnya.
Dari ketiga kelompok tersebut, dapat dipahami bahwa identifikasi latar belakang asesi merupakan langkah penting dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Dengan mengetahui apakah asesi berasal dari hasil pelatihan, pekerja berpengalaman, atau belajar secara otodidak, asesor dapat memetakan potensi bukti yang mungkin dimiliki oleh asesi. Pemetaan ini akan membantu asesor dalam menentukan jenis bukti yang perlu dikumpulkan, apakah berupa bukti langsung atau bukti tidak langsung, dan bukti tambahan apa yang diperlukan. Selain itu, identifikasi asesi juga membantu asesor dalam memilih metode asesmen yang paling tepat. Terdapat beberapa metode asesmen yang dapat digunakan, diantaranya observasi langsung, kegiatan terstruktur, tanya jawab baik lisan, tertulis maupun wawancara, verifikasi portofolio, review produk, verifikasi pihak ketiga. Setelah metode asesmen ditentukan, asesor juga dapat menyiapkan instrumen asesmen yang sesuai, seperti checklist observasi, daftar pertanyaan, instruksi praktik, lembar verifikasi portofolio, dan formulir pencatatan hasil asesmen. Dengan demikian, identifikasi asesi bukan sekadar mengenal siapa peserta asesmen, tetapi merupakan bagian penting dari strategi asesor dalam merancang asesmen yang objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, setiap asesi memiliki latar belakang dan potensi bukti yang berbeda. Tugas asesor adalah memahami perbedaan tersebut, kemudian merencanakan aktivitas dan proses asesmen yang sesuai agar bukti kompetensi dapat dikumpulkan secara valid, asli, terkini, dan memadai. Asesmen yang baik dimulai dari pemahaman yang tepat terhadap asesi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips asesmen kompetensi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.